SD Negeri Pandian Lamber 5 Ibu Lendang Wadu ujian di SPD. Yang kami hormati Ketua KKG Kota Semarang Dr. Andes Haji Wahyudi dan Ketua KKG PAI Kecamatan Kayang Sari Bapak Dr. Andes Abdul Riyadi, serta yang kami banggakan seluruh Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam se-Kecamatan Kayang Sari. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Kayang Sari, yang kami hormati Kepala SD Pandian Lamber 05 beserta Bapak Ibu guru yang lainnya. Yang kami hormati Ketua KKG Kota Semarang Pak Haji Wahyudi, Ketua KKG Kecamatan Kayang Sari Pak Abdullah beserta jajaran dan Bapak Ibu guru IPAI Kecamatan Kayang Sari yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya masih diberikan kenikmatan umur panjang dalam rangka untuk terus memberikan hal yang terbaik kepada anak didik kita melalui pendidikan agama Islam, sehingga anak-anak kita nyaman dalam belajarnya dan akuntabel kemampuannya dan telah menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin amin ya robbal alamin. Salam salam dan kesehatan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan kita mendapatkan syurga dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kami mohon izin lebih awal karena harus berbagi waktu dengan KKG 3 KKG. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan penyiapan lomba MAPSI seperti yang telah kami sampaikan di awal. Bapak Ibu cermati betul judisnya, kemudian semai betul potensi anak didiknya, dan ambil esensi sebuah lomba. Lomba itu esensinya bukan menang ataupun kalah, tetapi terbudayakan anak didik kita menjadi anak-anak yang terbiasa berkompetisi secara profesional, secara adil dan jujur, sehingga nanti anak-anak kita itu akan tangguh, anak-anak kita itu akan mampu selalu di mana pun berada, selalu mengadaptasi dengan memberikan yang terbaik. Itu karakter yang perlu kita bangun bersama-sama dalam lomba MAPSI. Ketika tidak juara, nggak apa-apa. Nanti proses berikutnya, justru ketika anak tidak juara menemukan kelemahan dirinya dan bisa melihat kelebihan orang lain, itulah sebenarnya yang juara yang sebenarnya. Tolong Bapak Ibu dipahami betul dalam hal namanya kompetisi. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati berkaitan dengan MPLS. Untuk MPLS kelas 1 dan 2 itu kan baru dari TK atau RA. Ada yang jadi panitia, ketua panitia ada yang jadi panitia di dalamnya ya juga ada yang jadi penonton ya gitu. Guru PAI ternyata unik-unik luar biasa, dan saya berikan aplaus yang luar biasa yang bergabung banyak untuk kegiatan MPLS. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, MPLS di situ kami sangat memberikan respon. Ada yang sudah memasukkan anak-anak, alhamdulillah dimulai dengan Asmaul Husna, religiusnya masuk. Ada yang sudah ngambil sholat duha, alhamdulillah. Ada sampai juga sholat zuhur berjamaah, alhamdulillah. Ada juga yang mengembangkan anak-anak mengaji di rumah. MPLS itu sekaligus dihubungkan dengan di rumahnya mengaji. Itu juga kreativitas dari Bapak Ibu semuanya. Dan itu mari Bapak Ibu itu menjadi lahan media awal untuk anak-anak kita ke dalam MPLS untuk yang kelas 1. Dan anak-anak 1 ini kan kemarin juga dilatih bahwa anak-anak itu kan baru bermain kemudian masuk ke arena sekolah. Dan di TK ataupun RA, Bapak Ibu juga mendekatkan diri kepada anak-anak itu dengan pola-pola bermain. Jangan sampai anak-anak kaget ketika sampai sendiri orang-orang dolan nanti dan sebagainya. Ini khususnya yang ketika masuk kelas 1, kelas 2, Bapak Ibu, suasana anak-anak supaya senang, menjadi nyaman dalam belajar, Bapak Ibu ciptakan di sana. Nah, di dalam MPLS di sini Bapak Ibu yang akan menghormati tidak hanya mengenal berkaitan dengan menyangkut lingkungannya dan sebagainya, di dalamnya juga ada titipan berkaitan anti bullying. Nah, Bapak Ibu
berkaitan dengan anti bullying dari hasil pendampingan di beberapa baik SD, ataupun swasta, Bapak Ibu, luar biasa. Ada yang sudah melakukannya di dalamnya, itu sudah direncanakan dengan diprogramkan. Ada juga yang sudah diprogramkan dilaksanakan. Macam-macam. Ada yang dengan memberikan Pak Polisi, ada yang menghadirkan Pak Kepala Sekolah sendiri yang punya talenta dalam rangka mengembangkan berkaitan dengan pencegahan bullying, atau mungkin ada yang menghadirkan untuk bullying dengan bercerita dan sebagainya. Silakan, berarti silakan sudah disaksikan. Nah, Bapak Ibu yang saya dulu juga memberikan inspirasi pada pendidikan. Kemarin kami juga baru selesai pelatihan asesor 1 bulan, sekarang asesor daring dan sebagainya, malah bersama sampai Sari. Nah, Bu Heni yang kemarin bersama dengan satu kelas, dan ini Bapak Ibu, di dalamnya Bapak Ibu ketika dilakukan sebuah perencanaan itu dilakukan. Nah, setelah dilakukan dibiasakan. Anti bullying yang sudah kami pendampingan yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu berhenti di aksi nyata. Bukan berhenti di aksi nyata, tetapi di biasanya belum terkembangkan. Sekali Bapak Ibu belum dilihat pembahasan itu berdampak dengan kinerja, dengan akreditasi Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan tadi misalkan anti bullying menghadirkan mungkin tokoh, menghadirkan atau mungkin kemudian aksi apa disampaikan supaya tidak melakukan bullying kepada teman-teman dan sebagainya. Setelah itu berhenti. Ada juga dalam bentuk tanda tangan anti bullying. Kalau di Balai Panjenengan apa kemarin? Tanda tangan. Oh mantap. Deklarasi. Ada lagi deklarasi. Kenapa ada lagi Bapak Ibu? Deklarasi, tanda tangan, apa lagi? Dari Pak Polisi, apa lagi Bapak Ibu? Bisa ada yang pakai jempol, nanti bullying pakai jempol. Nah itu Bapak Ibu termasuk itu aksi nyata. Nah sekarang berkaitan dengan aksi nyata itu Bapak Ibu dibiasakan. Nah ini pembiasaannya apa? Yang disampaikan Bapak itu seperti apa? Kemudian pembiasaannya gimana? Kesepakatannya tidak mencela, kesepakatannya tidak melakukan bullying. Pembiasaannya apa? Nah ini Bapak Ibu yang harus diterjemahkan. Setelah pembiasaan Bapak Ibu sudah berdampak enggak? Ada beberapa alternatif Bapak Ibu yang bisa kita kembangkan. Yang pertama Bapak Ibu, anak-anak ketika masuk ke sini sudah semuanya ya, alhamdulillah dengan gurunya. Semua tenaga pendidikan saling dengan anak-anak. Berhenti di salin apa? Ada yang mengembangkan dari salin apa? Pembiasaan pagi, pembiasaan pagi. Enggak, dulu dari salin. Apel pembiasaan ya. Nah, wujudnya anak-anak pembiasaan melakukan salin. Oke. Dari salin Bapak Ibu sudah dimunculkan apa saja? Cukup salin? Nah, nanti sebelum saat tambah senyum. Nyapanya Ibu. Assalamualaikum. Bagus, Pak. Nah, pagi sama ya. Pak, nanti berang nanti. Nyapa Bapak Ibu. Ketika kita melakukan anti bullying itu Bapak Ibu, ketika kita sudah salaman kabarnya ini umum. Baik, mesti jawabnya kan baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lebih diferensiasikan. Artinya itu Rasul sudah pernah memberikan contoh kepada kita. Ketika umat Rasul bertanya kepada Rasul, Rasul ini umat ini tidak senang dengan bersilaturahmi. Ketika tanya Rasul, apa yang terbaik? Jawabnya Rasul bersilaturahmi. Ketika umatnya di situ rak senang bersedekah, ketika kepada Rasul, amalan apa yang terbaik? Rasul jawabnya sedekah. Ini diferensiasi. Jadi betul tidak digunakan Bapak Ibu. Kita tahu ketika jadi ada berapa Bapak? Ada 1, 3, 4, 5. Ada berapa? Enggak apa-apa kalau dulu lah enggak apa-apa. Yang penting panik.
Yang pertama diferensi sisi kontennya materinya. Yang dari siapa Bu? Prosesnya. Dan yang ketiga dari sisi Bapak akhirnya produknya. Sudah mengenal dua proses dan produknya. Nah, bagaimana materinya disesuaikan dengan karakteristik anak didik kita. Artinya gini Bapak, kita dalam anti bullying. Ketika Bapak menyapa, sapa sesuai dengan apresiasi anak-anak. Sungguh ditambah kang apa? Punggungnya. Kan Rasul pernah ketika Rasul sebelum wafat kepada sahabat apa yang pernah bikin. Salah satu sahabat yang mengatakan dari Rasul waktu Rasul mau berperang cambuknya sampai ke badan kami. Kemudian silakan untuk membalasnya. Kemudian apa yang terjadi? Ya Rasul pada saat itu saya tidak pakai baju. Berarti Rasul juga harus dilepas. Nah, proses ini Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian sahabat itu merangkul, itu ada sentuhan fisik Bapak Ibu yang punya makna kepada anak didik kita. Ketika panjenengan mengucapkan tok, diomongkan tok, tapi tidak disentuh, berbeda maknanya. Apalagi Bapak Ibu dengan suami istri kan berbeda, diomongkan dengan disentuh kan beda Bapak Ibu? Berbeda. Nah ini juga begitu Bapak Ibu. Ketika dengan anaknya Bapak Ibu disentuh, ambil tadi diferensiasi. Misalkan anak-anak sing rodok Bapak Ibu datangnya terlambatan. Dan misalkan disentuh Anda yang calon anak kita dan itu berat muncul itu. Atau saya seneng ngantuan kan ada Bapak Ibu. Anak seneng ngantuan Bapak Ibu mesti ono. Apalagi anak-anak yang gurunya juga ada. Wah, gurunya. Oh, pengawasnya juga kadang yang ngantuk juga. Biasa Bapak Ibu manusia. Ada yang artinya apa? Ketika ngepuk kepada anak-anak, Anda anak yang hebat, anak yang soleh, anak yang soleh dan iso ngulangi ngantuknya. Lah itu Pak. Ada diferensiasi dan itu nanti anak ketika pulang ya Allah diingat oleh Pak Dula, ya Allah diingat oleh Pak Fakih, Pak Wahyudi. Itu terngiang pada anak. Tidak muncul, ojo ini, ojo itu, jangan ngantuan. Yang muncul anak beban. Nah ini maksudnya begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu anti bullying tidak berhenti kepada nyata, tapi sekaligus dibiasakan. Namanya disiplin positif. Oh yang positif disesuaikan dengan kondisi anak didik kita. Selanjutnya akan menghormati, ini kan antar guru dengan anak. Sekarang anak dengan anak. Ayo Bapak Ibu, yang sudah bagaimana dalam rangka mengurai anak supaya muncul bullying? Bapak Ibu, bagaimana? Salaman anak-anak? Wah bagus, tos. Oke, ada lagi? Nah, ada di semua kelas ketika temu hanya temannya toh. Nah, sesuai dengan apa nyaganya toh. Ibu yang kami hormati, anak-anak kita, Bapak Ibu, guru itu harus mengetahui karakteristiknya, tetapi harus disinkronkan dengan konsep sebagai guru agama. Boleh anak jos, Bapak Ibu, boleh silakan, tetapi Bapak Ibu jangan juga bilang esensinya. Kalau dalam Islam kita disunahkan salam. Itu Bapak Ibu. Senyum. Nah, salame jalan, tosnya sesuai dengan karakteristik anak. Maksudnya apa? Terjadi kolaborasi komunikasi yang efektif. Salam, ini kan doa. Kemudian anak jos silakan. Tetapi kabeh orang gitu. Kalau guru kan salim. Nah, kemudian tos silakan. Dengan temannya salaman plus ada tosnya. Tapi tidak hanya komunitasnya toh, tetapi satu kelas. Muter Bapak Ibu. Ini sudah berjalan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Campur. Yang belum sesuaikan Bapak Ibu. Semuanya, tidak hanya satu dua, tetapi semuanya gantian. Nah, syukur lagi Bapak Ibu yang menghormati, ikuti apa yang dikembangkan oleh guru. Ketika salaman dan tos tambahan saling memberikan penguatan. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris biasanya dikembangkan namanya nice to meet you. Ya Bapak Ibu, saya senang bertemu dengan Anda.
Nah, Bapak Ibu bisa dikembangkan. Artinya kesalahan, kemudian nah itu juga muncul Anda teman yang luar biasa. Anda teman yang ada tambahan lagi hebat yang selalu mendoakan saya, yang selalu mendoakan saya. Itu Bapak Ibu juga mengurai berkaitan dengan pengurangan bullying dari anak kepada sesamanya. Maksud teman selalu mendoakan kok, nah itu dan sebagainya. Dan ketika ada satu saat terjadi suhunya pun nggak sedek, dia akan diurai karena didoakan oleh teman-temannya. Ini Ibu Bapak yang kami hormati. Jadi bullying tidak ditempelkan di dinding, tidak dikonserkan kurikulum tujuan satu tapi sekaligus diaksikan dan dibiasakan. Nanti dari itu nanti akan dampak seperti apa dampaknya akan dilihat karena proses ternyata banyak perubahan dikembangkan. Selain Bapak Ibu yang ada juga Bapak Ibu kegiatan yang mengembangkan berkaitan dengan mengurai bullying. Ada yang melihat makan bersama itu gone dewi tapi malam sama-sama. Terus itu anak yang tidak membawa makanan. Ketika makan rodol sekali akan berkolaborasi bersama. Itu juga bisa mengurai anak-anak untuk saling berbagi, tetapi namanya sebenarnya Bapak Ibu kita belajar dari pesantren. Mengapa pondok pesantren antar santri dengan kiainya sangat dekat? Apa teman-teman di samping tidur makame juga. Nah, Ibu juga jadi menarik Bapak Ibu anak-anak ternyata bisa dikembangkan dengan pola semacam itu yang kan, tapi bisa menjadi aksi nyata itu bisa dibiasakan dalam kegiatan kita. Kemudian Bapak Ibu yang itu juga dikembangkan dengan pendekatan yang lain dengan saling mendoakan. Dan dalam hal ini Bapak Ibu kami sangat mengenal sekali, khususnya guru agama yang kegiatan kita. Kegiatan kita satu kami sangat menghargai Bapak juga untuk kegiatan kita. Nah, kalau sekarang tadi nanti di webnya KKG kami bantu juga di web Kementerian Agama sehingga akan teridentifikasi dengan baik. Sekarang di visual luar biasa Bapak Ibu dari kepala sekolah sudah melihat bahwa itu sudah biasa menggunakan digital terkaitan dengan kegiatan. Tepuk tangan untuk guru PAI luar biasa. Nah, kalau yang lainnya menyesuaikan, artinya apa yang tidak terbiasa manfaatkan untuk media sosial, Bapak Ibu menyesuaikannya sehingga nanti akan berkolaborasi bersama dalam mempublish kegiatan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir Bapak Ibu sangat berharap Bapak Ibu yang akhir yang baru ini Bapak Ibu yang diukur adalah yang dinilai adalah kinerjanya. Kinerja itu dari perencanaan berbasis data, kemudian diaksi nyatakan, setelah diaksi nyatakan dibiasakan. Setelah dibiasakan ada dampak atau tidak apa yang telah dibiasakan oleh para guru di dalam memberikan layanan kepada anak didik kita. Misalkan Bapak Ibu, oh anak-anak supaya peningkatan ketakwaannya, ternyata salat duhanya jalan, PTQ-nya wajib jalan, memanfaatkan dengan lingkungan juga jalan, dan itu kemudian dampaknya apa? Ternyata anak-anak dalam literasi keagamanya menjadi tinggi, menjadi baik, dan itulah yang diharapkan kita semuanya. Itu Ibu Bapak yang kami hormati yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk ber-KKG ya. Mudah-mudahan dengan manfaat untuk kita semuanya dan banyak hal yang bisa kita kembangkan melalui KKG. Dan setelah ini kami mohon izin harus melanjutkan pada KKG yang lainnya dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dari kami cukupkan sekian. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.